Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya, Arma Esti Nugrahani. Hari ini kita akan belajar salah satu poin pada materi administrasi umum. Poin-poin yang hari ini akan kita pelajari yaitu dasar-dasar administrasi. Oke. Yang pertama akan kita pelajari yaitu arti administrasi. Administrasi ini banyak sekali kita dengar di mana saja mungkin kita berada. Salah satunya mungkin adalah jurusan yang saat ini sedang kalian pelajari atau sedang kalian tekuni, yaitu administrasi perkantoran, atau lebih familiar hari ini akan kita sebut dengan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, kita akan mempelajari lebih jauh tentang administrasi ini sendiri. Dalam bahasa Yunani, administrasi itu dari asal katanya adalah et dan ministri, atau ministre yang berarti melayani, membantu, ataupun memenuhi. Yang kedua, dalam bahasa Inggris, kata et berarti intensif, lalu ministre berarti to serve atau melayani. Ini pada bahasa Inggris. Dan secara etimologi, kata administrasi berarti melayani secara rapi dan sempurna. Ini merupakan asal kata dari administrasi atau arti dari administrasi itu. Pada intinya, administrasi sebagai tindakan diartikan sebagai pengabdian, pemberian jasa, pemberian bantuan, ataupun pemberian pelayanan yang baik dan sempurna. Nah, pengertian administrasi. Mungkin banyak di antara kalian berpikiran administrasi ini berhubungan dengan beberapa hal. Ada yang bisa disampaikan mungkin? Yang bisa saya sampaikan mungkin yang ada di benak kalian, administrasi itu berhubungan dengan dokumen, tata usaha, dengan surat menyurat, ataupun dengan komunikasi, dan dengan yang lainnya. Nah, kita akan belajar tentang administrasi ini lebih dahulu tentang pengertiannya. Oke, administrasi dalam arti sempit yaitu ketatausahaan atau kesekretarisan. Ini pasti ada di benak teman-teman semuanya atau rekan-rekan belajar semuanya. Administrasi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat, menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan dokumentasi, arsip, maupun lain sebagainya. Nah, ini biasanya dilakukan pada porsi ketatausahaan atau kesekretarisan. Jadi semuanya hanya berhubungan dengan kesekretarisan saja. Lebih jauh, administrasi dalam arti luas yaitu proses kerjasama dua orang atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu. Jadi ini lebih luas ya. Kalau tadi kita bicara administrasi itu hanya sekedar ketatausahaan saja, pada arti yang lebih luas ini, administrasi adalah proses kerjasama yang lebih luas daripada ketatausahaan, yaitu dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan bersama ini kemudian dikaitkan dengan tujuan perusahaan, organisasi, maupun instansi yang dikelola bersama-sama. Oke, pihak-pihak yang menjalankan administrasi. Kalau tadi secara sempit itu administrasi hanya difokuskan pada ketatausahaan saja, pada pihak-pihak yang menjalankan administrasi ini bisa dicontohkan dengan 4 pihak. Yang pertama adalah administrator. Administrator ini biasa kita sebut mungkin dengan orang-orang yang berkepentingan pada bidang administrasi. Contohnya, orang-orang yang ada di ketatausahaan, lalu orang-orang yang memang berkecimpung pada bidang dokumentasi, dan orang-orang yang memang berada pada lingkup yang mengelola dokumen, contohnya sekretaris maupun orang-orang kearsipan yang lainnya. Yang kedua adalah manajer. Manajer ataupun pimpinan pelaksana adalah mereka yang memimpin penyelenggaraan kerja, menggerakkan orang-orang lain, mendayagunakan uang, mesin, alat-alat, metode kerja, serta sarana-sarana lainnya untuk mencapai tujuan semula. Contoh nomor 3 adalah pembantu ahli atau biasa kita sebut dengan staf atau asisten. Mereka yang karena keahliannya atau kecakapan yang mereka miliki dalam bidang tertentu bertugas membantu administrator dan manajer dalam kegiatan untuk mencapai tujuan.
tujuan yang telah ditentukan perusahaan maupun kelompok kerja. Yang terakhir adalah pegawai atau worker, yaitu mereka yang secara langsung digerakkan oleh manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dari contoh-contoh yang ada di atas, 4 contoh yang sudah saya sampaikan, kita jadi tahu ternyata administrasi itu bukan hanya tentang dokumen ataupun orang yang mengelola dokumen saja. Ternyata semua komponen dalam pekerjaan atau dalam perusahaan, organisasi maupun instansi ini melakukan administrasi pada porsi dan tempatnya masing-masing. Oke, sekarang tugas kalian di rumah. Karena sekarang masih dalam masa pandemi dan kalian nanti akan belajar di rumah, tugas ini akan saya sampaikan yaitu bisa kalian lakukan secara individu. Yang pertama adalah mengadakan sebuah wawancara pada seorang pegawai di suatu organisasi, perusahaan, maupun instansi. Ini boleh keluarga, boleh tetangga, boleh kenalan, ataupun rekan-rekan belajar yang lain, misalnya kawan ataupun teman. Saya tidak membatasi siapa yang akan kalian wawancara ataupun kalian adakan observasi. Nah, yang kedua adalah cari tahu tentang pekerjaan, jabatan, dan tugas utama serta tugas tambahan beliau. Jadi selain nanti silahkan catat biodata dari orang yang kalian wawancara, kalian pastikan lagi pekerjaan, jabatan, dan tugas utama serta tambahannya. Yang terakhir, cari tahu administrasi atau dokumen apa saja yang beliau kerjakan untuk memenuhi tugas utama ataupun tugas tambahan yang beliau miliki. Jadi di sini bukan hanya sekedar wawancara ringkas yang kalian laksanakan, tapi juga lebih jauh dokumen-dokumen apa saja yang mereka kerjakan. Tidak harus dokumen yang sifatnya rahasia, dokumen-dokumen yang sifatnya lebih umum saja tidak mengapa. Jadi silakan ditulis materi yang kalian wawancara dan kalian dapatkan dari wawancara, kemudian dikirim pada link yang nanti akan saya sampaikan setelah kalian menonton video ini. Nah, terima kasih telah melihat video saya kali ini. Kita sudah belajar bersama sedikit tentang dasar-dasar administrasi. Nama saya Armastia Nugrahani. Kamu bisa mencari saya lewat WA yang sudah kalian ketahui, FB, YouTube, maupun blog. Semuanya dengan nama saya Armastia Nugrahani. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya rekan belajar.